Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma India Azhara dengan nomor induk mahasiswa 642500574. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas mandiri mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu menganalisis kaidah bahasa dalam sebuah pidato tokoh. Tokoh yang saya pilih adalah Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia pada saat pidato ini disampaikan. Video yang saya analisis adalah pidato Hari Pendidikan Nasional tahun 2024 dengan tema Merdeka Belajar. Saya memilih pidato ini karena menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami oleh masyarakat, serta mengandung banyak unsur kebahasaan yang menarik untuk dianalisis. Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal 2 Mei sebagai bentuk penghormatan kepada Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional. Dalam pidato ini, Nadiem Makarim menyampaikan perkembangan program Merdeka Belajar serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus melanjutkan transformasi pendidikan di Indonesia. Isi pidatonya tidak hanya menjelaskan capaian yang telah diraih, tetapi juga memberikan motivasi agar perubahan yang telah dimulai dapat terus dilanjutkan. Secara umum, pidato ini membahas mengenai perubahan yang telah terjadi dalam dunia pendidikan Indonesia melalui program Merdeka Belajar. Nadiem menjelaskan bahwa transformasi pendidikan tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan proses, kerjasama, dan komitmen dari berbagai pihak, seperti pemerintah, guru, siswa, orang tua, hingga masyarakat. Beliau juga menyampaikan bahwa berbagai kebijakan yang telah dijalankan mulai memberikan dampak positif terhadap kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, masyarakat diajak untuk terus menjaga semangat perubahan agar pendidikan Indonesia menjadi lebih baik di masa depan. Baik, untuk analisis yang pertama yaitu analisis penggunaan bahasa baku. Selama pidato berlangsung, Nadiem menggunakan kosakata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Tidak ditemukan penggunaan bahasa gaul atau kata-kata yang tidak resmi. Hal ini menunjukkan bahwa pidato tersebut memang disampaikan dalam forum resmi kenegaraan. Penggunaan bahasa baku juga membuat informasi lebih mudah dipahami dan meningkatkan kredibilitas pembicara. Selanjutnya adalah penggunaan diksi. Nadiem memilih kata-kata yang bernilai positif seperti transformasi, kolaborasi, perubahan, harapan, dan keberlanjutan. Pemilihan kata tersebut mampu membangun optimisme audiens. Selain itu, diksi yang digunakan juga tidak terlalu rumit sehingga dapat dipahami oleh guru, siswa, maupun masyarakat. Kaidah berikutnya adalah kata ganti atau pronomina. Dalam pidatonya, Nadiem lebih banyak menggunakan kata kita dibanding kata saya. Menurut saya, penggunaan kata kita membuat audiens merasa dilibatkan dalam upaya memajukan pendidikan. Dengan demikian, perubahan pendidikan dipandang sebagai tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas pemerintah. Pidato ini juga banyak menggunakan kata persuasif atau kalimat ajakan. Nadiem tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga mengajak masyarakat agar tetap mendukung program Merdeka Belajar dan terus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kalimat persuasif membuat pidato terasa lebih hidup karena audiens diajak untuk ikut berperan dalam perubahan tersebut. Kaidah berikutnya adalah repetisi. Dalam pidato ini terdapat pengulangan istilah seperti Merdeka Belajar dan transformasi pendidikan. Pengulangan tersebut bukan tanpa alasan, tujuannya adalah untuk menegaskan pesan utama sehingga mudah diingat oleh pendengar. Nadiem juga menggunakan kalimat yang efektif. Sebagian besar kalimat disusun secara singkat, jelas, dan langsung pada inti pembahasan. Kalimat yang efektif membuat audiens lebih mudah memahami isi pidato tanpa merasa bingung. Selain menggunakan bahasa baku, pidato ini juga memiliki gaya bahasa yang komunikatif dan motivatif. Nadiem tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membangun semangat melalui pilihan kata yang optimistis. Hal tersebut membuat pidato terasa lebih menarik dan tidak monoton. Jika dianalisis lebih dalam, pidato ini juga memiliki teknik retorika. Dari sisi etos,
Nadiem memiliki kredibilitas sebagai Menteri Pendidikan sehingga masyarakat lebih percaya terhadap pesan yang disampaikan. Dari sisi petos, beliau berusaha membangun rasa optimis dan harapan kepada guru, siswa, serta masyarakat. Sedangkan dari sisi logos, pidato disusun secara logis, dimulai dari penjelasan kondisi pendidikan, perubahan yang telah dilakukan, hingga ajakan untuk melanjutkan transformasi tersebut. Menurut saya, panduan ketiga unsur tersebut membuat pidato lebih meyakinkan. Baik, jadi kesimpulannya berdasarkan hasil analisis yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa pidato Hari Pendidikan Nasional 2024 yang disampaikan oleh Nadiem Makarim telah menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal tersebut terlihat dari penggunaan bahasa baku, diksi yang tepat, kata ganti yang bersifat inklusif, serta kalimat persuasif, repetisi, kalimat efektif, serta teknik retorika yang mampu menarik perhatian audiens. Menurut saya, pidato ini berhasil menyampaikan pesan secara jelas, mudah dipahami, dan mampu memberikan motivasi kepada masyarakat untuk terus mendukung kemajuan pendidikan Indonesia. Demikian hasil analisis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.